بدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Nah, ini ada tulisannya saksi hidup Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau hidup di zaman Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ketika Muhammad bin Abdul Wahab meninggal, beliau umurnya 15 tahun. Udah cukup untuk menjadi saksi hidup. Apa dia bilang? Ada muazin yang suaranya bagus tapi buta orangnya. Dia azan di atas menara. Ketika itu belum ada mikrofon. Belum ada pengeras suara di zaman itu. Itu dia azan di atas menara, teriak. Dengan azan tuh teriak, meninggikan suara biasa ya. Setelah dia selesai azan, dia membiasakan diri, kebiasaannya itu doa setelah azan dengan membaca selawat. Biasalah kita lakukan itu sebelum azan dan setelah azan kita baca selawat. Lah yang namanya doa itu kan nggak teriak, nggak meninggi suara seperti mana yang dilakukan saat azan. Beda. Orang kalau doa itu kan biasa suaranya. Itu masih dilarang, padahal nggak ngeganggu orang. Di atas menara doa setelah azan itu diperhatiin sama si Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal suaranya nggak kedengeran. Namanya orang lagi doa, lagi pun jauh di atas menara. Orang di dalam masjid nggak kedengeran. Itu dibunuh sama Muhammad bin Abdul Wahab. Aneh, ada redaksinya. Mana tuh, Beb? Tampilkan, Beb. Bentar. Wakana Abdul Wahab ya. Muhammad bin Abdul Wahab, Ibn Abdul Wahab atau Muhammad bin Abdul Wahab. Wakana yanha anis salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ini melarang orang untuk berselawat kepada Nabi. Ya. Terus wa yata'adza min simaihim. Ya, dan dia merasa tersakiti kalau ngedengar orang berselawat kepada Nabi. Wa yanha 'anil ityan biha, dan dia juga melarang untuk orang tuh membawa salawat yaumal jum'ah pada hari Jumat. Biasa tuh orang kalau di masjid kumpul-kumpul sebelum khutbah Jumat itu ada salawat kepada Nabi ataupun ada rukun-rukun khotib sebelum naik mimbar, dimulai juga dengan salawat Nabi sebelum khutbahnya. Itu dilarang. Wa anil jahar biha, dan juga dilarang juga menguatkan bacaan salawat secara terang-terangan, dilarang. Ala manabir, di atas mimbar, itu dilarang, nggak boleh baca selawat. Wa yu'dhi man ya'fa'alu dzalika, dan dia menyakiti atau menghukum orang yang berbuat demikian. Kalau ada khotib sebelum khutbah dia baca selawat, dihukum langsung. Ya. Wa yu'aqabahu atau apa ini tadi? Wa yu'aqabahu ya. Wa yu'aqibuhu, maaf. Wa yu'aqibuhu, oke. Wa yu'aqibuhu asadul iqab, dan dia menyiksa orang yang baca selawat dengan betul-betul penyiksaan yang betul-betul dahsyat atau hukuman yang dahsyat. Artinya kalau kita dengar nih ada Wahabi bilang nggak boleh selawat yang dikarang-karang, padahal bukan itu maksudnya. Mereka anti selawat. Lah ini pemimpinnya merasa tersakiti kalau ngedengar orang baca selawat. Bahkan khotib Jumat dilarang di atas mimbar membaca selawat. Bakal dihukum dengan hukuman yang dahsyat, yang keras. Artinya ini kalau mereka alasan, oh selawat tuh yang dikarang-karang, itu cuma alasan aja. Cuman framing aja. Sebetulnya mereka anti selawat. Hatta annahu, ini kitab ya, ini referensi. Hatta annahu qatala rojulan ya. Rojula a'ma. Hatta annahu qatala rojula a'ma kana muazzinan. Hinggalah pada satu ketika ada satu sejarah atau peristiwa dia tuh membunuh satu orang buta yang profesinya sebagai muadzin, ya, solihan, orang baik. Terus sauta hasanin, ya, yang mana orang baik itu mempunyai suara yang baik, ya. Nahahu, dia itu melarang, si Muhammad bin Abdul Wahab ini melarang apa? Anis sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Melarang orang muazin itu bersalawat kepada Nabi. Di mana? Fil manaro. Ketika itu ingat ya, kita mesti garis bawahi, ketika itu belum ada pengeras suara. Ini di menara. Di menara orang itu mau baca salawat Nabi baik sebelum azan atau sesudah azan, doa ya, bukannya azan. Kalau azan kan pakai tinggi suara. Ini doa sebelum azan atau setelah azan, biasa dilakukan dengan suara pelan. Dan ini di atas menara, jauh, nggak mengganggu orang yang di bawah sholat yang lagi di masjid. Ini tetap ditahan sama dia, dilarang. Fi manara. Ba'dal azan, yang biasa dilakukan itu salawat, baca salawat setelah azan. Falam yantahi, ya.
maka orang itu yang buta itu yang muazim nggak berhenti atas kebiasaannya membaca salawat setelah azan. Wa ata bis salat ya, dia membaca salawat. Terus apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amara bi qatlihi fakutilah. Lalu si Muhammad bin Abdul Wahab itu memerintahkan untuk membunuh orang itu, maka orang itu terbunuh. Selesai ya. Summa qala innar rababa, lalu dia mengatakan dengan alasannya ya, merasa benar. Inna rababa fi baitil khati'ah. Sesungguhnya ya pelacur itu masuk di rumah yang salah. Artinya ini orang yang muadzin ini enggak layak dia sebagai muadzin. Dan itu dikatakan juga yakni anna azania aqallu itsman mimman yunadi bis salat, ya, bahwasannya orang pelacur azania anna zaniata aqallu itsman, ya, sedikit dosanya dibanding dengan siapa? Mimman yunadi bis salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau penzina itu bukan yang penzina, pelacur dosanya masih ringan dibandingkan dosa orang yang berselawat kepada Nabi. Kok bisa orang yang berselawat kepada Nabi dibilang berdosa? Fil manair, di atas menara-menara. Padahal ini salawat doa dan tinggi di atas menara, belum ada pengeras suara. Jadi kalau mau dibilang alasannya mengganggu orang yang sholat, ini nggak mengganggu, ini doa yang terjadi di atas menara. Doa itu dilakukan dengan pelan, bukan teriak-teriak seperti azan. Lalu dia bilang apa ya? Orang yang melakukan salawat kepada Nabi itu dosanya lebih besar daripada pelacur. Wa yalbisu ala mana itu? Ashabihi bi anna dzalika kullahu muhafazatan ala tauhid. Ya, dia menyisipkan atau beralasan bahwa itu, dia ngomong kepada golongan dia bahwa ini tujuannya adalah untuk menjaga tauhid. Ini mah alasan-alasan aja kalau Anda bilang. Oke. Terus wa kana yamna'u itba'ihi min mutala'i kutubil fiqh wal tafsir wal hadis, ya. Dia ini melarang juga kepada pengikutnya untuk baca-baca kitab tafsir, kitab fikih, kitab hadis, ya. Dan dia apa sampai ke bawah ilaan qala, dia ya'malu an yafhamuna wa yaj'al dzalika sebentar. Wa ahraqu kutubun minhu, dibakar kitabnya. Dibakar, kitab-kitab dibakar. Wa ahraqu, ya, daripada kitab-kitab fikih, tafsir, hadis itu dibakar oleh dia. Makanya kemarin itu ada sejarah Ali Saud yang terjadi sekitar di akhir 1800-an dan permulaan 1900. Itu dua maktabah di Mekah dan di Madinah dibakar. Di dalamnya itu ada 60.000 naskah-naskah tulisan tangan daripada sejarah-sejarah jahiliyah, perjanjian orang Quraisy dengan orang-orang Yahudi, dan juga naskah-naskah yang Nabi dikte, sahabat yang nulis langsung. Nabi mendikte, sahabat menulis. Itu ada sekitar 60.000 naskah tulisan tangan, 60.000 kitab. 60.000 kitab-kitab dan naskah-naskah asli tulisan tangan para sahabat, diantaranya Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, terus juga Khalid bin Walid dan Tariq bin Ziyad, dan adat minas sahabah, dan beberapa lagi jumlah para sahabat-sahabat yang menulis naskahnya atau tulisan tangan mereka langsung yang didikte oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dibakar oleh siapa? Oleh golongan sekte Wahabi. Jadi sekte Wahabi selain dia memalsukan isi matan hadis, memasukkan kitab-kitab turos, juga membakarnya. Dia melarang pengikut-pengikutnya untuk membaca kitab-kitab tafsir, hadis, dan fikih. Wa ahraqa katsiran minha, dan dibakar tuh kitab-kitab tersebut, ya. Terus langsung kita lompat, langsung dibilang apa? Dibilang apa? Iqra alayya. Baca kalau pengen tahu tafsir, nggak pakai apa, kalau pengen tahu tafsir jangan baca kitab tafsir yang lain. Inti bacain aja ayat, nanti aneh tafsirin, katanya gitu. Iqra alayya hatta ufasiru laka. Baca kepada aku ayat Al-Quran sampai aku menafsirkan kepadamu, kepada kalian. Fa idza quri'a alaihi, dan ketika dibacakan itu ayat Al-Quran, langsung si Muhammad bin Abdul Wahab yufassiru bi ra'yihi. Artinya ini masuk dalam hadis, ya, atau matan hadis kalau qala Rasulullah SAW, atau mungkin perkataan Ibn Abbas,
Man fassara Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Ah, ini dia orangnya nih. Langsung dia menafsirkan bi ra'yihi. Dia bilang jangan baca kitab tafsir. Yang tahu mustalahat tafsir, ilmu-ilmu nasih wa mansukh, terus bayan, terus yang namanya balaghah, apa semuanya yang mengerti akan hal itu dan mentafsirkan dengan kalau ada ayat apa hadis Nabi yang menafsirkan ayat Al-Qur'an ditolak juga di situ dalam tafsirnya. Itu disuruh bakar. Nah, baca aja kepadaku ayat Al-Qur'an, nanti aku yang tafsirkan kepadamu. Fa idza quri'a alaihi yufassiru bi ra'yihi. Inilah orang yang menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, nggak pakai ada hadis. Wong kitab hadis disuruh bakar kok, kitab hadis, kitab fikih, ya, dan kitab tafsir. Wa ahraqa katsiran minha. Inilah Muhammad bin Abdul Wahab. Habib, itu di dalam kitab Rasail Asy-Syakhsiyah Ya, yang Muhammad ditulis bin Abdul oleh Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, Fikih tahu. itu syirik itu Habib. Ya, mengikuti taklid, mengikuti ulama itu sama aja syirik dibilang. Fikihnya itu syirik itu Habib. Ya, fikihnya syirik. Anda udah pernah baca? Itu saya aneh-aneh share di WA-nya Basmi itu. Iya, tahu. Kita udah baca jauh-jauh hari itu tentang dia mengklaim fikih itu syirik. Iya. Terus dia juga mengklaim kalau bermadzhab itu ya orang-orang Wahabi terutama ya, bermadzhab itu nggak benar katanya, bermadzhab itu nggak benar, itu sama aja syirik. Lah sekarang sebaliknya mereka nggak bercermin. Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan apa? Barang siapa yang tidak ikut aliran dia, halal darahnya, halal hartanya, wahalal nisanya perempuan-perempuannya. Ada nih tulisannya. Lah ini lebih syirik lagi mewajibkan pendapatnya dia. Kalau yang kagak ikut maka diklaim sebagai orang yang halal darahnya, halal hartanya. Ini udah mensyirikkan diri sendiri ini kepada Allah. Nah sekarang imam mazhab mana dari 4 imam mazhab yang mewajibkan kita untuk ikuti mazhabnya? Nggak ada imam mazhab ngomong gitu kecuali Muhammad bin Abdul Wahab nih yang datang belakangan.